Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa rasulan mab'utsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa Rasulillahil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddatil ayat fi kitabihil karim minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ingkang kawula hormati ugi kawula mulyakaken para alim, para sepuh serta seluruh hadirin wal hadirat para rawuh keluarga besar Mushola Baitul Muttaqin jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan kita yang hadir dalam malam yang berbahagia ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan nikmat yang begitu banyak kita dapatkan. Marilah untuk kita senantiasa menggunakan dalam kebaikan. Termasuk malam hari ini kita menjadi orang yang taat, kita berada dalam ketaatan, kita menjalankan keimanan dan hal-hal yang terpuji dalam agama tiada lain tiada bukan dan tidak pernah luput dari nikmat Allah. Oleh karena itu alhamdulillah summa alhamdulillah, kalimat yang sangat layak dan patut untuk kita tujukan kehadirat Allah. Segala puji dan puncak pujian hanya miliknya Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang telah diberikan keberuntungan di hari yang sulit, yaitu hari kiamat. Kita berada di rombongan ahlul jannah, ahli surga. Allahumma amin. Salawat ma salam kita aturkan atas Nabi Rasulillah wa Khalilillah khatamil anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kedudukan beliau senantiasa tinggi di sisi Allah dan kita mendapatkan pencerahan dari beliau untuk kita amalkan dengan izin Allah, segalanya menjadi mudah sampai nanti akhir yang husnul khatimah, sampai mendapatkan nikmat yang kedua untuk selama-lamanya di akhirat. Kita termasuk yang diderekaken kalian kanjeng Nabi masuk ke dalam surga, ke dalam jannah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kula hormati, pada bulan yang lalu kita bersama-sama ngaji masih seputar toharoh, yaitu adab buang hajat, dan semakin hari semakin kita amalkan dengan prosedur yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah kita menuai pahala dan mugi-mugi lancar tanpa ada halangan sampai dengan akhir hayat. Allahumma amin. Karena masalah buang air besar tanpa menjalankan tuntunan syariat itu ya sekedar membuang hajat, tidak dapat apa-apa, paling lega ngoten mawon. Tapi ketika dengan syariat mesti mendapatkan pahala. Dan kelihatannya buang hajat itu sederhana, yang mboten saged buang hajat, entah buang air besar atau buang air kecil, niku nggih menjadi urusan yang lain. Betul loh, betul. Maka Allah memberikan kelancaran ini kita jaga, insya Allah dengan syariat semuanya menjadi baik, mudah-mudahan Malam hari ini masih tentang toharoh sebagaimana diaturaken oleh bin wau. Kita akan melajengaken tentang berwudu. Kita tadi berwudu sebelum sholat maghrib, asar, zuhur, subuh nggih ngoten. Mengke isya menawi yang batal atau belum suci badhe salat nggih ngoten. Subuh minjang nggih ngoten. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini tanpa ada halangan, airnya itu ada, kula panjenengan sanggup untuk menggunakan air. Ini juga termasuk nikmat. Wudu
kenapa menjadi ibadah spesial bagi umatnya Nabi Muhammad? Walaupun bersuci itu ada semenjak zaman terdahulu, tapi untuk wudhu, artinya dengan teknis bagaimana kita kenal dengan menggunakan media air, niku namung milik umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Umat terdahulu tidak seperti itu berwudhunya, tapi nggih duka pripun. Maka itu kita syukuri. Selain berwudhu, banyak hal yang kita dapatkan dari ibadah tersebut. Ada beberapa keistimewaan. Kalau ditinjau dari sisi agama, wudhu itu memiliki beberapa pengaruh dan akibat yang baik. Yang pertama jelas karena ibadah niku berpahala. Jelas niku. Yang kedua karena ibadah itu ada janji mesti niki menjadi penggugur dosa atau pelebur salah dan khilaf. Niku mesti. Yang ketiga, wudhu itu dijanjikan surga. Sehingga lek tiang niku ajek wudhuan niku insyaallah mlebet swarga. Sanggane wudhu nggih salat sembahyang. Boten wudhu tok terus meneng. Yang keempat, dengan berwudhu dia memiliki pengenalan, artinya wajahnya nanti bakal bercahaya, badannya bakal bercahaya, dikenali sebagai umat Nabi, insyaallah mendapatkan kebaikan di hari kiamat. Yang kelima, dengan berwudu kita akan dijaga oleh Allah lewat para malaikat dari beberapa hal, termasuk kersane slamet, termasuk agar tidak terkena barang halus utawi sihir. Ini pentingnya berwudu. Kemudian kalau ditinjau dari sisi duniawi nggih kathah. Orang berwudu niku nggih sehat. Nggih napa nggih, Pak Ibu? Orang berwudu niku ngantuke nggih ical. Nggih napa nggih, Pak Ibu? Orang berwudu nggih saya tambah glowing. Jelas punya aura tersendiri. Nggih. Sing katheken katheke ical, sing upilen dhisikaken nggih resik. Dan hal-hal yang lain. Maka tidak tanggung-tanggung, monggo kita semakin sergap wudu minimal 5 kali sehari sebelum sholat wajib menawi dereng suci, dan lebih daripada itu luar biasa. Lebih daripada itu luar biasa. Masnya kelas berapa, Mas? Kelas 8, berarti kelas 2 SMP ya. Sudah bisa berwudu ya? Alhamdulillah. Karena dulu pas panas itu diuji ketika SD ya. Kita belajar fikih tentang wudhu. Mari kita buka dalil-dalil yang diaturkan oleh para alim ulama. Sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Wajiz, dicantumkan dalil baik dari ayat suci maupun dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi yang sahih, dan ini merupakan sumber hukum Islam. Tentang dalil wudhu disebutkan dalam hadisnya Abdullah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ngendikaaken sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kanjeng Nabi dawuh, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Salat itu tidak diterima kecuali diawali dengan bersuci. Dan bersuci itu yang paling mutlak adalah berwudu, karena tayamum niku solusi. Bersuci yang paling mutlak itu adalah berwudu, karena tayamum niku solusi. Wa taharatu nau'ani, taharatun bil ma' wa taharatun bis sa'id. Ulama membagi menjadi dua. Bersuci itu ada dua. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan debu yang suci. Yang kita pelajari tentang wudhu ini, bersuci dengan media air. Dan alhamdulillah sekali lagi, air niku barang yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita 24 jam. Kula jenengan ngelak nginum. Nggih napa nggih, Pak? Monggo sami diunjuk ketik-ketik. Kalih ngaos gayeng ngoten. Monggo Pak Ibu nyuwun sewu. Nggih. Mungkin riyen lah gayeng ya. Kita pun menangis, mengeluarkan air. Kita pun tidak enak mulutnya, meludah, juga mengeluarkan air. Bahkan kotoran dalam diri kita yang harus dibuang diantaranya juga air. Awak sumuk,
awak gerah ongkep, ngisi sesaat, kersane kerinete ical. Kita juga mandi dengan menggunakan air. Dan air itu memang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita 24 jam. Alhamdulillah air niki enten. Zaman nabirin susah itu. Sekarang ini gampang. Tentang wudu disampaikan hadis yang paling terkenal, dan hadis ini sangat terkenal sekali, ada dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya disebutkan di kitab-kitab fikih termasuk dari seluruh madhab menampilkan, diantaranya ada di kitab Bulughul Maram. Disampaikan hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari Muslim dari Khumron. Khumron iki riyen budaknya Utsman bin Affan. Mungkin kula ceritani kedik tentang Khumron. An Khumron maula Utsman, dari Khumron bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Anna Utsmana ibna Affana radhiyallahu an da'a biwadu'in. Utsman memanggil dan meminta saya untuk membawakan seember air. Jadi wadu itu media berwudu, kalau wudu aplikasi ibadah wudu. Beda huruf di depan. Wadu niku toyane, wudu niku ibadahe. Sebagaimana sahur niku daharane, syukur niku ibadahe daharan sahur. Tapi penting Indonesia pun podo. Yang penting kita paham. Ya. Jelas nggih Pak Ibu? Blidru mungkin lek dipaham-pahami, yang penting ngoten mawon ya. Nate mira. Fatawaddoa, maka Utsman berwudu. Wudunya seperti ini. Faghassala kaffaihi thalatha marratin. Beliau membasuh atau mencuci tangannya, artinya delamaan punggungnya tangan sampai dengan pergelangan 3 kali. Terus dikosoki. Tangannya niku digosok. Sumamat mado wastansyara. Ya, salam. Sumamat mado wastansyara. Kemudian beliau berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Tumagosala wajahu salasa maratin. Beliau membasuh atau mencuci wajahnya 3 kali. Atasnya sampai ubun-ubun, kemudian bawahnya sampai dengan janggut, sampingnya sampai berbatasan dengan telinga. Tsumma ghassala yadaul yumna ilal mirfaqi salasa maratin. Kemudian beliau membasuh atau mencuci tangan kanan sampai dengan siku 3 kali. Tsumma ghassala yadaul yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga 3 kali. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau Utsman bin Affan mengusap kepalanya, bagiannya rambut dan telinga. Tsumma ghassala rijlaul yumna ilal ka'baini thalatha maratin, kemudian beliau membasuh atau mencuci kakinya sampai dengan mata kaki yang kanan itu 3 kali. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik, kemudian beliau membasuh atau mencuci kakinya yang kiri sampai dengan mata kaki juga 3 kali. Selesai. Tsumma qala, kemudian ngaturaken Utsman. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya langsung Kanjeng Nabi wudunya seperti ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti ini. Tsumma qama, kemudian salat. Faraka'a, rukuk, rak'ataini, 2 rakaat salatnya. La yuhaditsu fihi manafsahu, dia salatnya tidak batal, dia tidak ngomong dan sembarang kalirnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkanlah baginya dosa-dosa yang telah berlalu miliknya.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau berkomentar, wa kana ulamauna yaqulun, para ulama sepakat mereka berkomentar, hadzal wudu asbahu ma yatawaddau bi ahadun lis-shalat, wudu ini wudu yang paling purna, paling sempurna, paling totalitas yang digunakan oleh seorang hamba sebelum menegakkan ibadah sholat. Jadi sebagaimana dalam hadis niki menjadi tafsir surat Al-Maidah ayat 6. Surat yang kelima ayat 6 itu berbicara mutlak tentang wudu yang hanya disebut 4 oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai dengan mata kaki. Aplikasi Kanjeng Nabi, berita dari Utsman bin Affan seperti ini. Ini paling contoh napa mboten sanget. Contoh napa mboten. Oh, biasa wudu jenengan. Iki cilik ngajari wong sepuh niki ya. Mboten apa nggih nyuwun sewu. Nyuwun sewu kan. Niki nyenanggep wali nggih wudune ya. Nyuwun sewu. Bapak Ibu wudunya di tempat alhamdulillah sudah ada safety sekarang nggih. Tempatnya pun sae, bapak-bapak nggih ngoten. Dipersiapkan. Yang pertama enten banyu sik. Jadi dipastikan tempat wudu itu ngalir napa mboten nggih dicek barang kerane. Ini kewajibane takmir nyuwun sewu. Ya. Kita yang mau wudu dicek dulu Bapak, airnya ada enggak? Kalau sudah ada dipersiapkan. Kalau mau buang hajat silahkan buang hajat dulu. Bajunya dising-singkan. Pun gengsing linting yang tenanan. Ya. Kalau punya rengkepan dilepas silahkan. Di sini ada kaos misalkan. Tapi lek langsung anu nggih pun ute-ute jenengan nggih. Saru kayak kancane nggih ute-ute. Dising-singkan semua, celana juga demikian dilipat atau sarungnya dinaikkan. Niat kita berwudu, jangan lupa aplikasi seperti ini kita kerjakan dengan baik, insya Allah ini wudu yang paling totalitas. Pertama, dibasuh atau dicuci tangan sebanyak 3 kali. Kerannya diputer, dibasuh, diperet-peret. Kadang tangannya dhewe niku saking garinge banyu lewat mawon tidak meresap, perlu untuk diperet-peret. Normalnya kadang ada huruf-hurufnya di tangan kita, nggih napa nggih? Moro putih begitu ya. Setelah tangan dibasuh, betapa Islam mengajari kita itu sangat menjunjung tinggi kebersihan yang berpengaruh pada kesehatan. Sehingga kedereng zaman corona niku cuci tangan pun ajaran Islam, nggih napa nggih? Ya. Maka berkumur kalau bisa sambil memasukkan air ke dalam hidung. Menawi dereng kulino berkumur dulu baru memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur ping 3 niku sunah. Kalau bisa dibuang ke sebelah kiri, kecuali di kiri ada orang, di kanan ada orang, dibuang ke sebelah bawah. Yang penting mboten dolanan. Biasanya arek TPQ kemune gedolanan moncrot mek kancane. Ndak boleh ya, Adik ya, Mas ya, Mbak yang di belakang ya. Setelah berkumur sebanyak 3 kali, masukkan air ke dalam hidung juga 3 kali. Ini yang serius, kecuali pas puasa. Lek puasa mboten sanem menek klebon resiko. Kalau ndak puasa yang serius, maka disentrup ke atas baru dibuang ke bawah. Mboten kok ini tok. Niki memang kadang kalau masih belum terbiasa nggih langsung mak sentup naik ten ubun-ubun. Niku lho ngantuke ilang. Ibu ngantuknya hilang insyaallah. Kula riyen tu nyantri baratnya di STPDN nggih apa. Keras pondok kula niki. Seluruh kitab itu mulai dari semester 1 8, semester 2 rolas no pinten, semester 3 13, semester 4 15 kudu apal sampul ngarep sak jerone. Mboten apal pelajaran yang lalu, sehari itu ada sekitar 4 sampai 5 pelajaran, mulai jam 7 sampai jam 1 siang. Itu suruh keluar. Enggak usah belajar lek enggak apal sing wingi. Ngantuk niku mboten pareng, walaupun kanca kula enten sing melek tapi nggih tilem. Niki ilmu yang saya belum sampai tekan. Melek tapi saged tilem. Dulu salah satu solusinya untuk ngilangi ngantuk, karena dari jam 7 sampai jam 1 itu luar biasa. Waktu 50 menit setiap pelajarannya itu luar biasa. Itu solusinya nggak namung berwudu, jajan mboten ate, HP mboten nggawa, laptop mboten enten.
Nyel ngoten niku setiap hari. Kula rasane meh kabur mawon sakit wis tumbas lemari zaman itu. Berat kami dulu mengalami sekolah. Akhirnya wudhu itu menjadi solusi sehingga berwudhu yang ngantuk. Jadi biasanya kalau belum terbiasa memasukkan air ke dalam hidung niku mateng begini, itu tidak apa-apa. Pengar. Tapi bar niku sehat. Termasuk gurah itu diantara metodenya seperti itu, memancing yang ada di dalam sini. Kersane mengke penyakit atau kotorannya itu keluar. Nanti gurah Bapak. Biasanya sing ngeses niku tok gurah ya. Selanjutnya, setelah tangan sampun, mulut dan hidung sampun, baru membasuh atau mencuci wajah sebanyak 3 kali. Airnya digunakan dengan mencawuk yang maksimal, kemudian sambil dikosok. Walaupun sudah wedaan tidak masalah. Ibu walaupun sudah wedaan tidak masalah. Makanya wedaannya setelah berwudu dan setelah sholat mawon ya, ukuran cara-cara. Jadi 3 kali. Tidak boleh pipi nyatok ngeten ya. Tidak boleh batuk nyatok juga. Semuanya 3 kali. Bapak yang ada jenggotnya dikosok sedikit-sedikit. Sing enggak ada, sing mboten nggih mboten. Ya. Setelah wajahnya 3 kali, baru tangan sampai dengan siku atau tangan sampai dengan sikut. Sunahnya yang sebelah kanan dulu 3 kali, baru yang kiri. Boleh dari pucuknya tangan sampai sikut, boleh sikut dulu sampai pucuk. Tapi di lafadz hadis niki dan juga di surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-6, wa idiyakum ilal marofik, sampai sikut itu berarti pucuk tangan riyen baru si sikut. Walaupun sikut sampai pucuk tangan juga tidak apa-apa. Berarti sikunya ya kena. Berarti kalau menyingsing baju atau ngelinting ya tenanan, jangan hanya sedikit pol begitu. Kadang mesak menten tok, kurang, belum sah. Sikunya belum kena. Tapi nggih pun dipolne nemen-nemen. Sampai OT-OT dikenekne lengene. Ben mengki lek batal ora sida batal soalnya wis pol, ya tidak. Berarti kalau sudah 3 kali ganti yang kiri. Setelah itu mengusap kepala. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Yang sering kata ulama sekali. Mengusap kepala itu berarti bukan membasuh, bukan mencuci. Allah Maha tahu. Mendinten sirah kula jenengan kembleh ngelu, nggih napa nggih. Sehingga namung diusap, arti diusap itu mengambil air terus dibuang baru diarahkan diusap. Bagiannya rambut dan 2 telinga. Makanya dalam bahasa fikih di kitab Bulughul Maram, di sarahnya yaitu kitab Taudiqul Ahkam, itu ulama ngendikaaken min muqad damir roksi ila kofahu. Ngeten. Mengambil air kemudian dibuang berarti masih ada sisa. Min muqad damir roksi, dari depan begini, boleh begini, boleh begini, sampai kofahu. Kofa ini gitok akhir rambut. Balik lagi ke depan, baru tangannya masuk ke telinga, diputer. Kecuali orang yang gundul tapi botak, ten belakang saja tanpa balik ke depan tidak apa-apa, niki rukhsah. Sing mantun kundur saking umroh, utawi sing potong pendek sekali, itu tidak apa-apa. Kadang orang potong pendek itu kadang kebiasaan, kadang enten sing tumonen bareng. Tapi sakniki tumo pun mboten usum nggih. Ibu tasih enten sing tumonen? Enggak ada insyaallah. Sudah tumonya sudah cerita masa lalu. Diserit mendino sampai ludes. Tumo niku sing dewasa, anake namine napa? Hor. Ndoke namine napa? Liso. Komplit jenengan iki ya. Ngaji fikih jog tumo barang nih Pak. Mboten apa nggih Pak Ibu? Nggih. Baik, kita lanjutkan. Setelah kepala itu usai, bagiannya rambut dan 2 telinga tadi, baru kaki. Baru kaki. Makanya di sebagian tempat wudhu itu ada tempat duduknya, bagi yang agak iwuh atau hiuk-hiuk, atau kalau berdiri gondelan tangannya itu mepet ke tembok atau di pinggir saja, kersane mboten dawah. Kaki kanan dulu sampai dengan mata kaki atau polok, bahasanya itu adalah ka'bun.
Bagiannya yang bawah nggih kenging, yaitu tungkak, bahasanya niku akbun. Nah, agak mirip niki. Kakbun polok itu batasannya, akbun niku tungkak bagian yang terkena atau tumitnya. Jadi tumit mata kaki semuanya kena. Yang kanan 3 kali baru yang kiri. Ini sudah disebut sah orang yang berwudu. Jadi secara aplikatif, secara perbuatan tadi ngoten. Dalam sampai tidak pernah Nabi mandi baru lututnya kena. Kalau wudu tidak ada sampai lututnya. Tidak ada sampai lutut. Kalau sampai kentol, ya, kentol bagian bawah di atasnya mata kaki. Kalau ibu basuh kepalanya gimana? Dalam? Nggih, nanti kita sambil jalan. Nggih, kula ngajirin. Baik, Bapak Ibu. Setelah aplikasi wudu kita ketahui dalam bahasa hadis seperti itu, mari kita lihat hal-hal yang terkait dengan wudu. Ulama menyebutkan yang pertama seputar syurutu sihatihi, syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu yang pertama harus punya niat. Karena segala sesuatu itu berniat, kalau tidak ada niat itu tidak dianggap sebagai sesuatu. Makanya ibadah itu niatnya yang paling utama. Sehingga niat kula jenengan niki namung tulus lillahi ta'ala, tidak boleh kepada selain Allah. Karena ada kalangan tertentu berwudu itu bukan karena Allah, ini tidak boleh. Ada yang berwudu karena ini, karena itu dan seterusnya. Enten sing damel pantes-pantes, etok-etok kembloh ben dikira wudu pada lurah. Ya. Yang kedua, jangan lupa membaca bismillah. Ulama menyampaikan dalam hadis Nabi disebutkan, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, la sholata liman la wudu alahu, tidak sah sholatnya orang tanpa bersuci atau berwudu. Wala wudu aliman lam yadkurismallahi alaih, dan tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah dengan bismillah. Dalam kitab Hujjatullahil Balighah disebutkan, wa huwa nassun ala anna tasmiyah ruknun aw syartun. Ini menunjukkan betapa membaca tasmiyah atau bismillah itu penting sekali dalam berwudu. Wa yuhtamalu an yakunal makna la yakmulul wudu, dan terkadang juga bisa dimaknai tentang kesempurnaan. Lakin la artadi mithla hadza ta'wil fa innahu minat ta'wilil ba'id alladzi ya'udu bil mukhalafati ala lafzi. Namun kadang makna seperti ini masih kurang lengkap atau kurang sempurna, sehingga ulama berpendapat tidak sah berwudu tanpa bismillah. Ada yang berpendapat tidak sempurna wudu tanpa bismillah, sehingga diwaos mawon bismillah. Tapi nggih lirih mboten kali bengok banten nggih dikira wong apa. Tapi kadang yang menjadi pertanyaan, pas tidak ada tempat wudu, wudunya tenjeding bismillah pripun Pak Ustaz? Ini ya repot. Ulama memberikan fatwa bismillah dibatin. Utawi sakderenge mlebet bismillah sik, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pun trek arep wudu soalnya mboten enten tempat wudu, adanya hanya di situ. Tapi temu di budi pun enten. Bahkan teng griya kadang sudah ada tempat wudu. Kalau zaman dulu ada padasan. Nggih Bapak Ibu. Padasan sebagaimana gentong dari karet atau gentong dari kendi, kemudian ada pancurannya. Tutupe pulpen keran niku riyen. Bapak kula ndamel ngoten iki. Abah saya itu buat padasan di luar rumah sehingga kathah tiyang wudu. Baik, yang ketiga. Syarat sahnya wudu berikutnya adalah al-muwalat wa yatatabu fi ghuslil a'dha wa adamul fasli bainaha bi fasilin tawil. Muwalat, artinya muwalat itu berurutan, berkesinambungan, yaitu ketika ada jeda yang menghalangi wudu dengan basuhan selanjutnya sampai yang dibasuh itu kering, maka ini sudah tidak sah wudunya. Mualat niku nggih bersambung, jangan sampai kering. Aplikasinya begini. Kita berwudu sudah membasuh tangan yang kanan, badhe tangan yang kiri. Wonten bel penting sing nelpon Pak Jokowi. Ya. Penting misalnya.
ditelepon Pak Jokowi misalnya, niki Pak sinten, oh ya dipanggil ke IKN gitu. Nggak tahu kono apa teng mriko. Akhirnya oh ya Pak sekedap karena berbicara tidak membatalkan wudhu dan itu hanya sesaat, mungkin Pak Jokowi nggih selak kesusu, maka jenengan melanjutkan membasuh yang kiri selama yang kanan 3 kali dibasuh tadi belum kering, tetap sah lanjut. Tapi diulangi dari awal ya tidak masalah. Tapi lihat dengan telepon misalnya, ini ada seorang duda misalkan, pengen berumah tangga malih. Kemudian setelah ta'aruf kok cocok, oke, rembukan tentang itu ada yang ngebel. Kemudian setelah diangkat dalam basuhan tangan kanan tadi, lumayan lama ngangkatnya karena masalah jodoh itu kadang garai monting nggih munyeng sirah. Akhirnya badhe basuh kiri, ternyata yang kanan sudah guwaring. Ini tidak boleh langsung yang kiri, dimulai dari awal. Nah yang seperti ini disebut dengan mualat, berkesinambungan, tidak berjeda lama sampai kemudian kering basuhan sebelumnya. Jelas nggih? Berikutnya, ulama menyebutkan faraidul wudu, kewajiban wudu. Yang pertama, kewajiban wudu sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini yang harus. Sebagian ulama menambahkan berkumur dan masukkan air ke hidung, sebagian lain tidak. Yang penting wajahnya dibasuh. Yang kedua, ghuslul yadaini lal mirfaqaini, membasuh tangan sampai dengan siku. Yang ketiga, mastur ra'si kullihi wal udhunani minar ra'si, mengusap kepala, bagiannya rambut dan 2 telinga. Ini harus. Yang ketiga, yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh atau mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Ini juga harus. Jadi pokoknya itu hanya 4, wajah, tangan, kepala, bagiannya rambut dan telinga, serta kaki sampai dengan mata kaki. Berikutnya, ulama fikih menyebutkan tentang sunnah dalam berwudu. Yang pertama disunahkan sebelum berwudu adalah as-siwak, menggunakan atau bersiwak. Menawi tidak ada halangan ini baik, kalau ada halangan tidak masalah karena sunnah itu hukumnya boleh saja dan baik, tidak sampai taraf wajib. Sekedap kula panjenengan mirengaken adzan yin, mudah-mudahan angsal ganjaran, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Jadi ketika ada azan kemudian setelahnya kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirih, itu dalam hadis Imam Bukhari Kanjeng Nabi ndawuhaken halat minis syafa'ah. Orang itu halal, legal akan mendapatkan syafaatku hari kiamat. Sekarang sunnah dalam berwudu. Yang pertama ulama fikih ngendikaken asiwak, bersiwak. Tapi tidak bersiwak ya tidak berdosa. Karena sunnah dalam arti fikih itu berpahala, pelaksanaannya tidak berdosa dengan meninggalkannya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak ma kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan untuk bersiwak sebelum atau setiap sebelum berwudu. Enggak ada siwak teng griya wae. Sikat fungsinya sama. Sikatan bagus, tapi siwakan nggih sae. Kula nggih enggak ada sikat, enggak ada siwak. Kadang odol enten sing jenenge siwak barang. Enggak ada siwak niku wong Arab niku ten Bangil, siwak es. Wong Ampel mriko ten Ketapang. Jadi bersiwak ini, siwak itu di Arab itu berasal dari kayu arok namanya. Niku jenengan lek tumbas sing sae yang protektif begitu. Tumbas dimasukkan adah kemudian digunakan ya berkumur diusap.
Boten ndelai sak nggen-nggen kita lagi cecak barang ya tidak. Pokoknya yang baik agar siwak ini tidak didiskreditkan. Kadang orang itu menganggap siwak itu aneh karena yang bersiwak nggih agak awur-awuran ngoten. Ya, ini perlu yang baik, ya, perlu yang baik. Terus nggak usah gentenan, siwak jajal aku ya, ya. Tidak perlu seperti itu. Yang kedua, sunnah dalam berwudu berikutnya ghuslul kafaini thalathan fi awalil wudu. Mencuci tangan atau membasuh tangan 3 kali dalam berwudu itu sunnah. Sepindah nggih pareng ping kalih pareng ping 3 pareng tanpa membasuh atau mencuci tangan sampai pergelangan wau nggih mboten masalah. Makanya langsung pareng sampai dengan wajah langsung. Selanjutnya yang ketiga, al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi thalathan bi ghurfatin. Berkumur dan langsung memasukkan air ke dalam hidung, sunahnya bareng. Menawi dipisah kemurin baru masukkan air ke dalam hidung juga bareng. Tapi lek dereng biasa nggih mlebu wau, mas sengkring begitu rasanya. Selanjutnya yang keempat, al-mubalaghatu fihi mali ghairi shaim. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung disunahkan serius atau tenanan, kecuali dalam keadaan berpuasa. Semakin tenanan semakin mlebu nggih beresiko. Lek poso nggih langsung biasa mawon. Ya, mboten usah nemen-nemen. Makanya Nabi itu bersabda, wa balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman, hadis riwayat Imam Muslim. Seriuslah dalam berkumur dan masukkan air ke dalam hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Yang kelima, takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, itu juga sunnah. Berarti lenten wong lali kiwa dhisik terus kanan niku nggih sah wudunya bagi orang yang tidak ngerti. Bagi kita yang sudah mengerti keutamaan yang kanan, kanan dulu baru yang kiri. Karena Nabi aplikasinya kanan baru yang kiri. Namine tiyang lali, kadang enten sing lali. Yang keenam, adalku memijat atau mengurut anggota wudu niku sunah. Cara bahasane dhewe niku diperet-peret ben merasuk. Mungkin ada yang tangannya baru terkena cat terus di bensin utawi thinner, kemudian tasik mambu pas wudu semakin digosok-gosokne kersane nresep niki nggih utama sekali. Niku angsal ganjaran. Disifati oleh para sahabat ngeten. Abdullah bin Zaid menyebutkan hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bitulutsai muddin fatawaddoa faja'ala yadluku dhira'aihi. Kanjeng Nabi tidak berwudu dengan menggunakan air, tapi yang ada saat itu adalah bitulutsai. Bitulutsai itu sepertiga. Sepertiga mud, sepertiga mud. Fatawaddoa, beliau berwudu kemudian menggosok-gosok atau meret-meret, mijet-mijet tangannya. Berarti wudunya itu tidak 3 tapi 1 kali dengan menggunakan air yang terbatas, tidak berkumur, tidak masukkan air ke dalam hidung, tidak apa-apa. Yang penting wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Di kondisi itu Nabi sangat hemat sekali. Sakniki wong cebok mawon enggak cukup sak jebor tapi 2 ember. Kadang ada yang gebyur niku mboten cekap kok, ada shower 5 menit lagi sabunan kok nggih napa nggih. Saking senenge kathah banyu temerikinya. Ada tempat yang air itu susah. Nabi memberikan contoh betapa luar biasanya beliau menghemat air. Selanjutnya yang ketujuh, taslithul ghusli, membasuh atau mencuci bagian wudu 3 kali niku sunnah. 2 kali nggih boleh, 1 kali kalau sudah cukup nggih pareng. Kula malah sering sepindah-sepindah tok, soalé krane wis banter. Kepala nggih boleh setunggal niku yang sering, kalih 3 nggih mboten masalah. Disebutkan oleh ulama seperti itu sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sing mboten pas niku loro telu siji tinggal enggok ning ngoten. Kalau 3 ya 3 begitu. Kalau 1 ya 1. Yang ke-8, tertib
Artinya tertib itu berurutan. Jadi sunnahnya wudhu itu berurutan. Mulai dari membasuh atau mencuci tangan, kemudian wajah, ya berkumur, hidung, wajah, tangan sampai siku, kepala baru kaki. Kok ada yang lupa? Wau kemune dereng, setelahnya itu berkumur. Itu juga tidak apa-apa, hukumnya sah. Karena itu hanya sunnah. Nabi pernah melakukan seperti itu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Selanjutnya yang ke-9, ad-du'a ba'dal wudu. Nah niki. Sunnah wudu berikutnya adalah berdoa setelahnya. Tidak dibaca juga tidak apa-apa, tapi kalau dibaca malah tambah kata ganjaran. Dalam hadisnya Imam Muslim, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat. Ditambahkan oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Niku. Yang wa ja'alni min ibadika sholihin saya belum nemu riwayatnya. Yang di Imam Tirmidzi sampai minal mutatahhirin. Nggih niki Pak. Imam Tirmidzi, Zadat Tirmidzi, dalam hadisnya Imam Tirmidzi di halaman 48 jilid 1 3855, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selanjutnya, yang terakhir sunnah berwudu adalah sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat toharoh atau sholat ba'diyah wudu. Tidak pun tidak masalah, tapi lek kurunnya ten insyaallah ahlul jannah ahli swarga. Makanya Nabi itu pernah ketika ba'da subuh beliau bertanya kepada Bilal. Dalam hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bilal, beritahu saya amal apa yang paling kau andalkan dalam Islam ini. Fa ini sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah, karena ku dengar tadi malam suara sandalmu di depan saya di surga. Terus Bang Kiai Bilal niku punten suara. Bilal menjawab, "Ma'amil tu amalan arja indi." Kanjeng Nabi, saya tidak punya amalan andalan. Bilal niku nggih napa nggih? Tawaduk rendah hati. Dijamin sandale ning swarga ngoten nggih. Lah napa lho Kanjeng Nabi kula namung ngeten. Nek wong sakniki mungkin langsung ngawake langsung ngadep. Oh, ya mesti Nabi gitu ya. Nggih napa nggih Pak Ibu? Ya. Soale kadung ngamal ora disebut ya rugi. Wong sekolah ra sebut gelare kadang ya rada menjep-menjep Pak. Betul lah betul. Ya. Mari untuk kita ini menjadi sosok yang membumi Pak. Kula niki pundi-pundi celuk emas saya biasa. Kula teng Surabaya Pak. Oh ini putranya Ustaz Agung Cahyono nggih wis nggih tok kula. Oh niki badalnya Ustaz Agung nggih. Bahkan di Masjid Namira niku saya ditangleti tiyang, "Nyapa Mas sampean kok dolan rene adoh Sidoarjo pengen delok masjid apik." Kula niki ceramah niku badhe Isa. Ya, 2019 November akhir Jumat kelima. Ya, pas murai batu kula pangan tikus niku. Akhirnya kula dipanggil terus yang ini disebut, "Ngapunten mboten krasa kula njenengan ku kiai niku balik ya harus padha mawon padha ini." Keceluk ngeten, kula pengen dolan mriki masjid apik ya itu. Ndak penting, kita ini menonjolkan diri. Kadang mboten diceluk ji ngoten wis teng sirah. Nggih napa nggih? Mboten celuk mi ji, graji niku nggih ji celukane. Mi niku napa? Umi nggih umi ya. Biasa mawon nek dhewe niki nggih. Los mawon nggih Bapak Ibu. Pak nggih mboten masalah, Mas mboten masalah, Bu mboten masalah, Dik mboten masalah. Yang penting kalih tiyang niku unggah-ungguh ngajeni. Baik. Bilal tadi menyampaikan, saya tidak punya amalan andalan Kanjeng Nabi. Namun anilam atatohar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usolliya. Saya itu Nabi kalau pas berhadas berusaha untuk berwudu entah siang atau malam, kemudian saya sholat 2 rakaat. Soalnya Utsman itu menyampaikan hadis dari Nabi lek sholat 2 rakaat diampuni dosanya. Hadis sebelumnya tadi yang pertama, prolognya seperti itu. Oh ternyata inilah amalan yang menjadikan Bilal itu termasuk satu yang dijamin masuk ke dalam surga.
Mugi kula njenengan saged lampahi. Sedikit faedah nyun sewu. Tadi menyambung pertanyaan bagaimana wudunya ibu-ibu rambutnya nggih, mengusap kepala. Jadi mengusap itu sekali lagi bukan mencuci atau membasuh. Ibu-ibu yang rambutnya dikuncir nggih diusapi biasa, yang rambutnya panjang nggih diusapi biasa, mboten sampai pol sudah sah. Hanya ketika mandi dari haid saja, mandi junubnya itu diuraikan, dikeramasi, diperet-peret sampai kaclap. Kalau pas mandi junub mboten nggih mboten masalah, kalau pas berwudu mboten masalah. Bapak-bapak kalau mengenakan perban nggih cukup diusap. Bapak-bapak kalau mengenakan kopiah bisa dilepas. Ibu-ibu kalau kerudungan, bagaimana wudu di tempat yang di situ tidak bisa membuka aurat. Atasnya nggih boleh, rogoh nggih utama. Kalinginan belajar sesekali. Atasnya nggih sah, di rogoh nggih sah. Yang menjadi bahasan ulama fikih niku di surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 6 itu ada lafaz wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Lah, ini tafsir ulama sebagaimana dalam hadis tadi, mengusap baknya itu bak ilsaqiyah kuliah. Baknya niku ngusap total kelet. Artinya nggih ngeten wae. Tapi Imam Syafi'i memberikan tafsir bak tab'idiyah. Baknya itu bak sebagian. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i lek wudu nggih ngoten. Beliau memberikan dispensasi. Sing kesusu, sing pus minyakan rambut klimis dan yang lain diusap sebagian rambut juga sudah sah. Mudah-mudahan kalau darurat kita begitu juga tidak masalah. Ini kemudahan dari Imam Syafi'i. Tapi ulama-ulama mengatakan secara aplikatif yang sempurna seperti itu. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Karena bak itu kadang arti sebagian mewakili total. Enten yang dijendu sisih ngeten. Jendu sirahku, anggap sirah kabeh padahal namung sisih sing goyang kabeh. Ngene apa nggih. Itu logikanya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Ini sebagai sedikit tambahan wawasan. Pun mancing isak rupine pun komat. Saking kula cekapaken pepatipun wal afu minkum, benarnya mari bersama-sama damel sangu kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli wudu, ahli sholat, ahli surga. Allahumma. Kita tutup apa? Tidak ada pertanyaan gitu. Karena masih baru wudu, kalau ada pertanyaan insya Allah lain untuk kesempatan. Mungkin kalau jenengan sehat, tasik saged ngaos malih. Allahumma amin. Baik, mari untuk melengkapi majelis sebagaimana doa yang diajarkan Kanjeng Nabi, kita baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.